Uj ikibir bashlayan. Halo pemirsa, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang lagi kembali di podcast Saya Peduli bersama saya Abi Jalil. Alhamdulillah podcast Saya Peduli yang kedua ini masih berlangsung dengan episode yang kedua dari minggu yang lalu. Sudah pernah dibahas oleh salah satu narasumber kita lulusan terbaik Sulaimania. Beliau menyampaikan selain menghafal Al-Quran, ternyata juga ada ilmu nahwu shorof, fikih maupun yang lain yang dipelajari di Yayasan Tahfiz Sulaimania. Nah, narasumber kali ini alhamdulillah beliau adalah penanggung jawab di bahasa Arab dan juga ilmu agama di Yayasan Tahfiz Sulaimania. Oleh karena itu, kita akan lebih kupas tuntas, lebih dalam lagi bersama beliau. Ada yang tahu siapa beliau? Mari kita sambut bersama-sama. Assalamualaikum Abi Fauzul Kabir. Waalaikumsalam Abi Jalil. Gimana kabarnya Abi Jalil? Alhamdulillah, kabar saya tentu sangat baik ketika bertemu dengan Abi Fauzul. Abi Fauzul sendiri gimana kabarnya perjalanan hari ini ke sini tadi? Alhamdulillah berjalan lancar. Mudah-mudahan kita semuanya termasuk para pendengar juga diberikan kesehatan selalu oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin. Abi boleh gini enggak? Kita seperti biasa. Setiap perjumpaan tak kenal maka tak sayang. Oleh karena itu tak kenal maka tak sayang, oleh karena itu maka tak arufan. Oke, kita ta'arufan dulu. Boleh perkenalan dulu Abi Fauzul? Nama saya Abi Fauzul Kabir. Oke. Pengajar di salah satu cabang Sulaimania, Yayasan Tahfiz Sulaimania di Rawamangun. Di sana kebetulan ada 40 santri kita 40 santri ya. Yang kita persiapkan untuk ke Turki insyaallah tahun depan. Minta doanya juga dari Abi Jalil dan teman-teman yang lain. Mudah-mudahan mereka dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam pelajaran mereka. Abi Jalil sendiri bagaimana? Alhamdulillah, kita masih lanjut bersama teman-teman sahabat Saya Peduli, selalu meramaikan, kita berdakwah secara edukatif dan agamis tentunya ya. Oke, Abi Fauzul, kita dengar informasi yang saya dapat, Abi Fauzul itu penanggung jawab bahasa Arab dan ilmu agama di Yayasan Tahfiz Sulaimania, betul ya? Ya, diberikan amanah tersebut. Nah, kemarin itu kita sempat ngobrol nih di Sulaimania, katanya tidak hanya menghafal bahasa Arab aja. Ya, tetapi ada ilmu-ilmu lain atau pelajaran yang lain disampaikan. Betul tidak itu? Gimana Abi? Memang Abi Jalil ketika santri-santri kita itu masuk ke Yayasan Tahfiz Sulaimania, mereka memang sudah dari awal kita bekali dengan ilmu-ilmu agama, apakah itu ilmu qiraah, tajwid, cara membaca Al-Quran, ilmu fikih, kemudian sirah nabawiyah, bagaimana mereka harus mengenal Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ilmu-ilmu agama yang lain. Dalam waktu yang sama yang ingin saya juga garis bawahi, yang ingin saya titik beratkan bahwasanya santri-santri kita dalam waktu yang sama juga tidak melupakan pelajaran-pelajaran akademik mereka. Oh iya. Jadi di hari Sabtu dan Minggu mereka, mereka juga mempelajari pelajaran-pelajaran sekolah untuk mendapatkan ijazah kesetaraan atau yang disebut dengan ijazah muadalah ya. Jadi sangat sinkron sebenarnya hal ini dengan pesan dari pendiri Sulaimania sendiri, Syekh Sulaiman Hilmi Tunahan Qaddasallahu sirrahul aziz. Kata beliau bahwasanya anak-anakku itu Zul Janahain. Zul Janahain. Ya, dalam bahasa Arab artinya mempunyai dua sayap. Dua sayap. Ya, sayap itu adalah dunia dan akhirat. Dunia akhirat. Maka santri-santri Sulaimania adalah orang-orang yang memikirkan akhiratnya dan juga tidak melupakan dunia mereka. Ini juga termasuk ke dalam ranah keilmuan mereka. Jadi keseimbangan ini alhamdulillah kita perhatikan dan ada di pesantren kita insyaallah. Jadi selain santri ini menghafal Quran, ilmu shorof, fikih, juga pelajaran umum ya, akademik itu bahasa Inggris, bahasa Indonesia dan lain-lain ya. Ya, benar sekali. Oke. Jadi kita harus kita fokuskan dulu nih apa yang harus kita bahas Abi Fauzul. Kalau di Sulaimania sendiri diajarkan nggak bahasa Arabnya itu? Ya, karena bahasa Arab itu merupakan bahasa yang penting juga bahasa agama kita, maka bahasa Arab itu sudah pasti dipelajari. Seperti yang kita ketahui realitanya bahwasanya bahasa Arab adalah bahasa agama kita. Sangat banyak ritual di dalam ibadah kita yang kita lakukan dengan bahasa Arab, apakah itu iqamah kita, kemudian sholat kita, azan kita dan lain-lain. Oleh karena itu bahasa Arab mempunyai tempat yang sangat penting di dalam agama kita. Bahkan salah seorang sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, khulafaur rasyidin juga pernah mengingatkan masalah ini. Ta'allamul arabiyyata, kata beliau.
pelajarilah bahasa Arab. Bahasa Arab. Fa innaha min dinikum, karena bahasa Arab itu adalah sebagian dari agama kalian. Oleh karena itu kita juga mempelajari bahasa Arab di Sulaimania, seperti itu Abi Jalil. Oke, Dan berarti ini ya. yang juga tidak boleh kita lupakan bahwasanya bahasa Arab adalah bahasa Al-Quran. Bahasa Al-Quran ya. Bahasa Al-Quran. Masya Allah, betul-betul. Oke, Abi Fauzul berarti di Sulaiman ini mempelajari bahasa Arab. Iya, benar. Kira-kira boleh nggak apa saja kitab-kitab yang dibaca oleh santri-santri kita ini? Untuk kitab-kitabnya secara detail mereka, saya juga ingin jelaskan, 1 tahun sebelum mereka berangkat ke Turki, ada satu grup yang dinamakan dengan grup tadris, di mana grup tadris itu bermakna grup kitab kuning. Jadi sebelum santri diberangkatkan ke Turki untuk mempelajari ilmu-ilmu yang lain yang lebih dalam, mereka kita bekali dengan ilmu bahasa Arab dasar. Baik. Yang sering disebut dengan ilmu morfologi untuk sarf, ataupun ilmu sintaksis kalau untuk ilmu nahwu, bagaimana susunan kata dalam kalimat dan lain-lain. Untuk ilmu sarf kita pelajari mulai dari kitab Amsilah, Bina, Maksud. Kemudian untuk ilmu sintaksis atau ilmu nahwu sendiri kita juga membaca kitab seperti Awamil, Al-Bargawi. Kemudian kita melanjutkan dengan Izharul Asrar. Kemudian insyaallah di Turki nanti mereka akan mendalami keilmuan mereka tersebut, akan mendalami kitab-kitab yang lain, kitab-kitab yang lebih besar seperti Kafiyah, kemudian syarahnya Al-Fawaiduz Ziyaiyah, dan keilmuan-keilmuan yang lain yang ada di dalam khazanah keilmuan Islam, baik ilmu mantik, ilmu bayan, dan ilmu-ilmu yang lain, fara'iz dan ilmu fikih 4 mazhab juga insyaallah akan mereka pelajari ketika mereka melakukan studi ke Turki nanti. Berarti selesai di Indonesia, masa tahfidz mereka, pelajaran mereka selesai dikirim ke Turki gitu ya? Iya, untuk mendalami yang Abi Fauzul tadi sampaikan. Tetapi sebelum mereka ke Turki sudah kita bekali terlebih dahulu dengan bahasa-bahasa Arab tadi, dengan pelajaran bahasa Arab, nahwu dan sorofnya dipelajari. Oke. Banyak banget ya? Ya. Kira-kira kenapa sih Abi Fauzul kita harus mempelajari bahasa Arab seperti itu? Kenapa kita harus mempelajari ilmu bahasa Arab? Seperti yang sudah dijelaskan ya, tadi kita jelaskan bahwasanya bahasa Arab itu adalah bahasa agama kita dan bahasa Al-Quran juga dalam waktu yang sama. Oke, berarti karena bahasa Al-Quran. Terus maaf nih, kita bukan apa-apa karena pendengar kita banyak juga. Lantas kenapa Al-Quran itu diturunkan dengan bahasa Arab? Kenapa nggak bahasa Jawa atau bahasa yang lain gitu? Boleh nggak disampaikan? Ada banyak jawaban sebenarnya. Kalau menurut saya jawaban kita seorang Muslim yang paling bijak adalah penurunan Al-Quran dengan bahasa Arab itu adalah sebuah takdir dan ketetapan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi Allah sendiri yang memilih bahasa tersebut menjadi bahasa kitab sucinya. Jadi kita tidak boleh mempertanyakan karena pasti ada banyak hikmah. Allah Subhanahu Wa Taala Maha mengetahui atas segala sesuatu. Allah telah tetapkan bahwa ini adalah jalan agar manusia itu mendapatkan hidayah. Tugas kita adalah mengikuti perintah tersebut. Tetapi ada juga pendekatan-pendekatan yang bisa dilakukan sebenarnya. Apakah itu jawabannya itu menggunakan pendekatan sosiologis misalnya. Seperti yang kita ketahui juga Abi Jalil, di Al-Quran sudah disebutkan juga ya, wa ma arsalna mir rasulin illa bilisani qaumihi liyubayyina lahum, bahwasanya kami tidak akan mengutus seorang rasul kecuali rasul tersebut diturunkan dengan lisan mereka. Ya, karena kita ketahui Nabi Muhammad SAW diutus kepada bangsa Arab, maka kitab sucinya juga sesuai dengan keadaan atau objek dakwah beliau. Ya, benar. Kemudian setelah diteliti kembali ternyata memang bahasa Arab itu sangat cocok untuk menjadi bahasa Al-Quran, kitab suci. Karena Abi Jalil, bahasa Arab ternyata mempunyai sangat banyak keutamaan, keindahan yang ada di dalam bahasa Arab. Seperti itu mungkin bisa kita jelaskan. Kalau kita ngomong keindahan, keunggulan, kira-kira bahasa Arab apa bedanya, Bi? Apa keunggulan bahasa Arab dibanding dengan bahasa yang lain ya? Masya Allah, pertanyaannya Abi Jalil sangat detail ya. Mungkin sebelum kita kaji ke sana, kita jelaskan ke sana, ada disclaimer juga yang ingin saya sampaikan, bahwasanya ketika Al-Quran itu berbahasa Arab,
Ya. Bukan berarti Al-Quran itu diturunkan hanya untuk orang Arab saja. Oke. Tidak seperti itu. Pemahamannya Al-Quran itu diturunkan untuk seluruh manusia, menjadi kitab suci untuk seluruh manusia yang ingin mendapatkan hidayah. Hanya saja bahasa Arab itu mendapatkan penghormatan karena bahasa Arab menjadi media wahyunya Allah Subhanahu wa taala, pesannya Allah Subhanahu wa taala yang mana dengan Al-Quran tadi, seperti itu. Kemudian ketika diteliti kembali, memang ada sangat banyak hikmah yang membuat kita memang mengatakan memang bahasa Arab itu sangat cocok dijadikan kitab suci. Ya kan? Di dalam Al-Quran juga Allah sudah menjelaskan sebenarnya tentang ini. Di dalam Al-Quran Allah mengatakan, Asta'izubillah, Inna anzalnahu Qur'anan Arabiyyan la'allakum ta'qilun. Sesungguhnya kami sudah menurunkan Al-Quran ini dalam bahasa Arab Arabian, agar kalian memahaminya, agar kalian berakal, menggunakan akal kalian, agar kalian paham. Jadi ada perintah dari Al-Quran agar kita memahami Al-Quran tersebut. Maka ketika orang itu memahami Al-Quran tersebut yang dengan bahasa Arab tadi, maka dia akan melihat kecocokan, keindahan, kesesuaian pemilihan kata yang ada di dalam bahasa Arab itu. Kalau kita ingin mengkaji sangat banyak ya buku-buku ulama yang menjelaskan tentang keindahan, keajaiban penggunaan kata, pemilihan kata yang ada di dalam Al-Quran. Apakah kenapa di sini ditakdimkan, diawalkan, kenapa diakhirkan, kemudian kenapa digunakan sighah yang umum, kata-kata yang umum, tidak khusus dan lain-lain. Kitab-kitab seperti Sofwatut Tafsir atau Ajaibul Quran yang dikarang oleh Imam Fakhruddin Ar-Razi, tafsir-tafsir yang Ruhul Bayan dan lain-lain juga menjelaskan tentang masalah yang sudah kita jelaskan. Mengenai tentang yang Abi Jalil tanyakan tadi ya, tentang kelebihan bahasa Arab dibanding dengan bahasa yang lain. Dibandingkan dengan bahasa yang lain, saya jawab dengan jawaban Imam Ibnu Katsir. Baik. Beliau mengatakan, li'anna lughatal arabi afsahul lughati. Karena sesungguhnya bahasa Arab itu adalah bahasa yang paling fasih. Bahasa yang paling fasih. Kemudian beliau melanjutkan wa awsa'uha wa abyanuha, dan bahasa Arab itu adalah bahasa yang paling jelas dan paling luas, jelas dan luas kosakatanya. Jelas dan luas ya. Jelas dan luas. Dan beliau melanjutkan juga wa aksaruha ta'diyatan lil ma'ani allati taqumu bin nufus, yang mana Al-Quran itu juga menyimpan makna-makna yang mana makna tersebut dapat menenteramkan jiwa kita. Ya, jadi kalau kita menjadi orang yang ta'qilun tadi, kita akan langsung paham tentang kenapa Allah Subhanahu wa taala itu menurunkan Al-Quran itu dengan bahasa Arab itu sendiri. Karena kita bisa melihat asrar, rahasia-rahasia yang tersimpan di dalam penggunaan bahasa Arab tadi. Jadi bahasa Arab itu umum, tetapi ada bahasa yang lebih tinggi lagi, yaitu bahasa Al-Quran itu sendiri. Ya. Masya Allah, sangat luar biasa, berarti sangat luas sekali ya ini. Tentang keluasan itu kira-kira seperti apa Abi Fauzul, lebih singkat atau detailnya? Untuk menjawab pertanyaan ini Abi Jalil, mungkin kita bisa merujuk langsung kepada kitab-kitab para ulama, buku-buku para ulama, tetapi di kesempatan ini kita bisa memberikan satu contoh, misalnya salah satunya tentang keluasan bahasa Al-Quran. Kita ambil satu ayat misalnya dari surah Al-Maidah ya. Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati, kata Allah. Hari ini aku menyempurnakan agama kalian dan menyempurnakan juga nikmatku ke atas kalian. Di sini ada dua kata yang sama, menyempurnakan, tetapi redaksi yang digunakan adalah berbeda. Penyempurnaan yang pertama digunakan kata akmala, penyempurnaan yang kedua digunakan kata atamma. Ternyata ini tidak sama konteksnya. Perbedaannya apa ini? Jadi satu katanya itu tetap sama, menyempurnakan, tetapi secara ketelitian ternyata ada perbedaan di situ. Akmala itu maknanya adalah penyempurnaan yang sifatnya berproses, berangsur-angsur dan mempunyai jeda. Ya. Ada jedanya. Sedangkan atamma, makna atamma adalah penyempurnaan yang sifatnya itu tidak berangsur-angsur, secara langsung, terus-menerus, dan tidak ada jedanya.
Oke. Bisa dipahami ya insyaallah. Yang tadi tidak yang tadi ada jedanya. Ada jeda dan tidak ada Sekarang jeda yang ya. tidak jedanya langsung. Oke. Kenapa Allah Subhanahu wa taala mengatakan al-yauma akmaltu lakum dinakum? Karena penyempurnaan agama ini memang dilakukan secara berangsur-angsur. Seperti yang kita ketahui, Al-Qur'an diturunkan ayat per ayat. Tasyri' yaitu pensyariatan, hukum-hukum dalam Islam juga dilakukan berangsur-angsur, ya kan? Tetapi ketika Allah menyebutkan penyempurnaan nikmat disebutkan dengan atamma karena memang nikmat yang Allah berikan di dunia ini sifatnya itu terus-menerus. Terus-menerus ya. Ya, jadi seorang manusia itu tidak mungkin bisa hidup sedetik pun tanpa nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita bayangkan kan sekarang kita menghirup nafas sekarang saja, sedang podcast ini saja sudah merupakan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala bisa saja mungkin mengambil nikmat oksigen tersebut ataupun udara tersebut, kita dibuat akan menjadi tidak bisa bernafas misalnya. Iya, betul. Belum lagi nikmat-nikmat yang lain, nikmat makanan, nikmat begitu banyak nikmat. Begitu banyak banget ya, sangat luas sekali. Itu sifatnya terus-menerus dan itulah yang ada di dalam makna atamma tersebut. Jadi keduanya sama menyempurnakan, tetapi ketelitian yang ada di dalam bahasa Arab itu sangat berbeda. Dan orang-orang yang bisa memahami itu adalah orang-orang yang kita sebutkan tadi, yang mempelajari ilmu-ilmu yang berhubungan dengan Al-Quran, salah satunya bahasa Arab tadi, bersama dengan turunan-turunannya ya pastinya. Siap, ini sangat luas sekali ya Habib Fawzul ini. Bahasa Arab dan Al-Quran. Nah, mohon maaf nih, karena aneka ragam, warna-warni macam pendengar kita, tentu kita harus saling memahamkan nih. Nah, sekarang kira-kira bahasa Arab dan Al-Quran, orang yang mempelajari Al-Quran tapi belum mempelajari bahasa Arab secara detail yang tadi Habib Fawzul sampaikan, ya udah ngaji asal ngaji, bisa ngaji tapi nggak tahu artinya atau lebih seperti detailnya Habib Fawzul tadi, itu gimana kira-kira Bi? Iya. Sebenarnya adalah sebuah realita ya, kenyataan, sesuatu yang ittifaq lah, sesuatu yang kita sepakati bahwa setiap orang yang membaca Al-Quran, mengkaji Al-Quran pasti mendapatkan kebaikan tertentu untuk hidupnya. Apakah itu kebaikan yang sifatnya hidayah, bisa juga dia itu mendapatkan informasi dari Al-Quran tersebut, atau seperti yang disebutkan tadi, menenteramkan jiwa seseorang juga adalah sebuah kebaikan gitu. Jadi semua orang yang mengkaji, membaca Al-Quran pasti dia mendapatkan kebaikan. Tetapi yang harus kita ingat adalah orang-orang yang memahami ilmu Al-Quran, bahasa Arab dan lain-lain, mereka mempunyai kesempatan dan potensi yang lebih besar untuk memahami Al-Quran itu sendiri. Karena Abi Jalil, salah satu hidayah dari Al-Quran itu juga bisa berupa i'jaz lughawi, yaitu kemukjizatan bahasa yang ada di dalam Al-Quran, yang mana kemukjizatan bahasa itu bisa datang dari pemilihan kata yang ada di dalam Al-Quran. Untuk memahami kemukjizatan tersebut, ya pasti harus orang-orang yang mempelajari, mempelajari itu. Iya, benar sekali. Masya Allah, sangat luar biasa Habib Fawzul. Sekarang kita di era globalisasi, perkembangan zaman, bahasa Arab, bahasa Inggris ini kan banyak tahu sendirilah. Sekarang bahasa yang paling terkenal bahasa Inggris. Ya, sepakat ya kita suaranya. Suaranya gimana nih? Iya benar nggak? Ya kan? Suaranya serentak ya. Gimana Habib Fawzul itu? Ya, itu adalah sebuah realita juga ya, kenyataan. Iya, maksudnya kenyataannya kan seperti ini nih, seperti itu kan. Ya. Memang tersebarnya sebuah bahasa, kemasyhuran sebuah bahasa itu ada banyak faktor ya, seperti globalisasi yang Abi jelaskan tadi. Ada sangat banyak faktor yang lain, mungkin kita tidak akan membahas ke sana. Kemudian satu hal juga yang ingin saya sampaikan, bahwasanya di dalam agama kita juga tidak ada larangan kita untuk mempelajari bahasa-bahasa yang lain, karena ada riwayat yang mengatakan juga bahwasanya Rasulullah SAW mengizinkan, bahwasanya bahkan memerintahkan beberapa sahabat untuk mempelajari bahasa-bahasa yang lain, bahasa di luar Arab atau disebut dengan bahasa ajam ya. Ajam. Iya. Sehingga apabila bahasa selain Arab itu digunakan untuk kebaikan, untuk dakwah, yaitu terlebih sangat dianjurkan ya. Cuman kita juga tidak boleh melupakan sejarah
historis ya. Jas merah ya. Jas merah. Jangan dilupain sejarah itu, betul. Jas merah. Bahwasanya pada zamannya bahasa Arab itu juga pernah menjadi bahasa peradaban dunia, bahasa internasional ya. Ya, makanya nanti itu menjadi PR kita semuanya ya. PR kita semuanya, bahwa pada zamannya terutama di abad ke-8 sampai 9 di masa kejayaan Khilafah Abbasiyah, itu bahasa Arab pernah menjadi bahasa ilmu pengetahuan. Nomor satu ya. Nomor satu. Seperti ini Abi Jalil, seperti yang kita ketahui sebelum-sebelumnya pusat ilmu pengetahuan itu kan berada di tempat-tempat seperti Yunani, Alexandria, Mesir, kemudian Babilonia, kemudian Persia. Tempat-tempat itu jatuh ke tangan Islam, sehingga daerah-daerah itu menjadi Darul Islam. Darul Islam. Kemudian di masa pemerintahan Khilafah Abbasiyah itu ilmu-ilmu pengetahuan tersebut berusaha diterjemahkan keseluruhannya ke dalam bahasa Arab dalam waktu yang panjang, 150 sampai 200 tahun ke depan, sehingga semua ilmu pengetahuan itu menjadi berada dalam bahasa Arab, sehingga di tahun-tahun selanjutnya bahasa Arab itu dianggap menjadi bahasa ilmu pengetahuan yang ada di dunia dan merupakan salah satu bahasa yang diakui dan sangat penting gitu. Bahkan sejarah juga menjelaskan seperti itu ya. Bahwasanya peradaban Barat itu tidak akan ada kalau saat itu ilmuwan Muslim itu tidak memberikan usaha mereka untuk melakukan penelitian saat itu. Ya, oke, Masya Allah, Abi Fauzul sangat detail sekali, sangat penuh isi ya, alhamdulillah. Oke, sahabat saya peduli, kita podcastnya, Masya Allah ya, waktunya begitu cepat berlalu. Kita sebelum akhir, ini Abi Fauzul ya, kita seperti biasa, apakah ada pesan atau motivasi yang Abi Fauzul mau sampaikan kepada para pendengar setia podcast Saya Peduli? Silakan Abi Fauzul. Mungkin pesan ini juga saya tujukan untuk saya sendiri Al-Fakir. Seperti yang kita ketahui bahwasanya yang sudah kita jelaskan dari awal tadi ya, kesimpulannya kalau kita ingin simpulkan dari podcast kita hari ini, bahasa Arab memang sudah ditakdirkan, ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan secara realita dan kenyataannya bahasa Arab itu adalah bahasa yang memang mampu menampung dan menyerap esensi wahyu ilahi yang telah diturunkan oleh Allah, yang berusaha disampaikan kepada manusia, yang mana bahasa Al-Quran itu menjangkau melewati dimensi ruang dan waktu serta jarak-jarak geografis, dan bahasa Arab juga menjadi bahasa yang akan selalu relevan di zamannya. Seperti itu adalah kesimpulan kita hari ini. Itu menjadi motivasi untuk kita semuanya. Mungkin pesan yang akan kita sampaikan untuk kita semuanya ya, bukan berarti menggurui ataupun yang lain. Ya, saya juga ya, semua lah. Ya, benar sekali, kita juga masih mempunyai banyak kekurangan. Saya teringat dengan perkataan Imam An-Nawawi di dalam kitab Tibyan fi Adabi Hamalatil Quran. Beliau mengatakan bahwasanya Al-Quran itu adalah ma'dubatullahi ta'ala. Al-Quran itu adalah pemberian dan hadiah dari Allah Subhanahu wa taala. Al-Quran itu pada hakikatnya kalau kita ingin definisikan, kita ucapkan dengan istilah yang lain, pada hakikatnya adalah surat cinta dari Allah Subhanahu wa taala. Surat cinta ya dari Allah. Kenapa kita katakan demikian? Karena ketika kita mencintai seseorang, pasti kita takut orang tersebut berada di dalam mara bahaya. Makanya kita kirimkan sesuatu, kita tuliskan sesuatu, kita ucapkan sesuatu. Maka Allah Subhanahu wa taala dengan bentuk kasih sayang dan cintanya kepada kita tidak meninggalkan kita begitu saja. Tetapi Allah Subhanahu wa taala mengirimkan Al-Qur'an sebagai surat cintanya karena Allah Subhanahu wa taala tidak ingin melihat kita masuk ke dalam mara bahaya yang paling besar, yaitu azab, yaitu neraka itu sendiri. Maka karena kecintaan Allah Subhanahu wa taala, Allah kirimkan Al-Qur'an. Allah katakan, kalian lakukan ini, lakukan itu, jangan lakukan ini dan lakukan itu. Tujuannya agar kita mendapatkan kebaikan yang paling besar, yaitu agar kita semuanya bisa masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu pesan kita untuk kita semuanya adalah mari kita mempererat
hubungan kita dengan Al-Quran. Mempererat hubungan kita dengan Al-Quran dengan cara membacanya, dengan cara mengkajinya. Karena segala sesuatu yang berhubungan dengan Al-Quran menjadi mulia. Segala sesuatu yang ada ta'alluq atau munasabah hubungannya dengan Al-Quran menjadi mulia. Kita ketahui bahwasanya Ruhul Amin, malaikat Jibril adalah malaikat yang menyampaikan wahyu, menjadi malaikat yang paling mulia di antara malaikat yang lain, malaikat yang paling besar. Kemudian Nabi Muhammad SAW juga diturunkan Al-Quran kepada beliau. Nabi Muhammad menjadi nabi yang paling mulia di antara nabi-nabi yang lain. Khatamun Nabiyin. Kemudian malam diturunkannya Al-Quran, malam Lailatul Qadar juga menjadi malam yang paling mulia. Maka kita bayangkan bagaimana apabila Al-Quran itu dapat bersemayam di dalam hati kita semuanya. Maka saya yakin kita semuanya menjadi pribadi orang-orang yang mulia, yang mempunyai kedekatan khusus dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, insyaallah. Amin. Mohon maaf, Abi Fauzul, mohon maaf nih. Di waktu memberi pesan saya potong karena saya merasa tersentuh sekali nih. Keteduhan hati dan sangat dalam tentang Al-Quran. Terus bagaimana dengan, mohon maaf ya, teman-teman kita di luar banyak yang orang sibuk kerja, entah di pabrik maupun yang lain, ya kita nggak tahu nih dalam satu harinya mereka sempat baca Quran atau tidak. Nah, bagaimana menyikapi hal tersebut, Abi Fauzul? Ya, Abi Jalil, ketika kita sebutkan hubungan kita dengan Al-Quran, maka konteksnya itu sebenarnya sangat umum, sangat luas. Bahwasanya kedekatan yang kita dapatkan dengan Al-Quran bukan hanya dengan membacanya, mengkajinya, tetapi ada hal lain yang juga diizinkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan di dalam Al-Quran, wa anfiqu mimma razaqnakum, yang kan di dalam banyak ayat, berinfaklah, bersedekahlah. Karena ketika kita mempunyai kesibukan misalnya, mungkin kita tidak bisa membaca Al-Quran, tetapi ada hal lain yang bisa menjadi wasilah kita mendapatkan pahala. Abi Jalil mungkin agak seperti bermuhasabah diri. Kita tidak ada yang mengetahui kapan ajal kita, kapan amanah umur kita ini diambil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi yakinlah, sebagaimana Imam Ali karramallahu wajhah pernah mengatakan, annasu niyamun fa iza matu intabahu. Pada hakikatnya manusia itu semuanya sedang dalam keadaan tertidur, lalai. Kapan mereka terbangun? Ketika mereka sudah berada di dalam kubur, sudah meninggal. Oh, ternyata aku sedikit beribadah, aku melakukan penyesalan lah. Jadi setelah kita meninggal, kita semuanya tanpa terkecuali pasti akan melakukan penyesalan tersebut. Dan pada hakikatnya penyesalan itu juga sudah dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran. Dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan, wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli ayyatiya ahadakumul maut fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib la asaddaqa wa aku minas shalihin. Apa yang akan disesali oleh orang-orang nanti ketika sudah meninggal? Apa yang diminta oleh mereka? La in akhartani ila ajalin qarib la asaddaqa. Ya Allah, berilah aku waktu sedikit. Aku akan melakukan sedekah. Sedekah ya. Kenapa sedekah yang diminta bukan sesuatu yang lain? Kenapa itu? Jawabannya adalah, Abi Jalil, ketika kita melaksanakan ibadah-ibadah yang lain, sholat, puasa, pahalanya itu terputus. Ketika kita hidup, kita masih bisa melakukannya. Ketika kita sudah meninggal, kita tidak bisa melakukannya lagi. Waktu kita sudah habis. Tetapi ketika ada amal jariah, sedekah jariah yang kita lakukan, ya kan? Misalnya yang contoh paling mudah saja, kita misalnya membuat sebuah asrama tahfiz. Maka bayangkan selama santri-santri tahfiz di situ membaca Al-Quran, pahalanya itu akan terus mengalir untuk kita, padahal kita saat itu sudah menjadi tulang belulang. Bayangkan kita hanya misalnya, itu yang mungkin contoh yang agak besar ya, yang kecil kita berikan, kita menginfakkan harta kita, kemudian kita membelikan meja untuk seorang hafiz Al-Quran melakukan tahfiznya misalnya, maka selama santri tersebut membaca Al-Quran,
maka pahala membaca Al-Quran juga tetap mengalir. Terus mengalir ya. Hal ini tidak akan bisa kita dapatkan dengan ibadah-ibadah yang lain karena Allah sudah tidak mengizinkan. Makanya dari podcast yang kita lakukan sekarang, marilah kita semuanya menjadi mengeratkan kembali hubungan kita dengan Al-Quran. Kita hanya berusaha semaksimal mungkin karena memang ada sebuah perkataan juga di dalam bahasa Arab, al-insanu bitadbir wallahu bitakdir. Manusia merencanakan, mengusahakan sesuatu. Allah Subhanahu wa taala yang akan menentukan. Yang menentukan takdir tersebut. Ya. Kita tidak diperintahkan untuk menjadi sempurna, tetapi kita diperintahkan untuk berguna. Maka ayo kita selalu berusaha menjadi orang yang berguna baik untuk diri kita, akhirat kita. Kita tidak dituntut untuk sempurna, tetapi diperintahkan untuk berguna. Ya, maka mari kita berusaha untuk memperbaiki diri kita, mempererat hubungan kita dengan Al-Quran. Biarkan kekurangan-kekurangan tadi dengan usaha kita, biarkan langkah-langkah kita Allah yang sempurnakan insya Allah. Seperti itu Habib Jalil. Masya Allah, saya sangat tersentuh ini, Bi. Di tengah-tengah penutupan pesan terakhir dari Habib Fauzul, masih saya Insya Allah tanya. Cuma pesan terakhir saja ya, tetapi pertemuan ya, kita bukan maksudnya sangat luar biasa sekali. Dan alhamdulillah, mohon maaf ya tadi udah pesan terakhir masih saya potong untuk bertanya lagi karena memang sangat menarik dan bagus sekali. Perjumpaan kita udah selesai terakhir di sini. Saya ucapkan terima kasih banyak kepada semua para pendengar podcast setia Saya Peduli. Jangan lupa yang belum subscribe di subscribe, follow Instagram akun dan kunjungi media sosial kami khususnya di website sayapeduli.org. Sampai berjumpa di minggu selanjutnya. Terima kasih banyak. Habib Fauzul kita jargon dulu boleh? Siap. Ayo. Oke, peduli, berbagi, menginspirasi. Nah, sekarang kita bareng-bareng yuk. Siap. Saya peduli, berbagi, menginspirasi. Terima kasih. Oke, semua sudah siap? Mari kita mulai. Di tengah hiruk-pikuk kota, ada semangat untuk berbagi dan peduli. Masa depan yang cerah dimulai dari dorongan untuk memberikan yang terbaik. Dengan semangat itu, Saya Peduli hadir bersama masyarakat, membawa harapan dan kebahagiaan. Setiap hari, kami hadir di tengah masyarakat, menghubungkan para sahabat peduli untuk menghadirkan program-program yang dirancang untuk mendukung mereka yang membutuhkan. Mulai dari pendidikan hingga kesehatan, dari bantuan langsung hingga program pemberdayaan. Sebagai lembaga filantropi dengan kerja keras dan dedikasi, kami terus berupaya menyebarkan kehangatan dan kebahagiaan di semua lapisan masyarakat. Ribuan masyarakat telah dan akan terus merasakan manfaat dari program-program kami. Kami fokus pada pembangunan generasi Qurani dengan memberikan perhatian khusus kepada santri penghafal Al-Quran. Program Peduli Hafiz Sulaimaniyah memberikan kesempatan bagi anak-anak untuk menjadi hafiz Al-Quran, membantu mereka menghafal setiap ayat dengan cinta dan dedikasi. Setiap santri adalah masa depan kita, membawa harapan dan kedamaian dalam setiap ayat yang mereka hafal. Program sedekah Al-Quran memastikan mereka memiliki akses kepada Al-Quran yang mereka butuhkan untuk pembelajaran dan pengamalan. Water for Hafiz menyediakan air bersih untuk para santri, memastikan kebutuhan dasar mereka terpenuhi untuk mendukung aktivitas harian dan pembelajaran. Program Peduli Yatim memberikan perhatian dan bantuan kepada anak-anak yatim, memberikan mereka kasih sayang dan dukungan yang mereka butuhkan untuk tumbuh dan berkembang. Pendirian pesantren menyediakan lingkungan belajar yang kondusif, membentuk karakter dan akhlak mulia para santri dalam suasana yang penuh dengan nilai-nilai Islami. Kami juga mendirikan masjid untuk komunitas sekitar sebagai tempat ibadah dan pusat kegiatan keagamaan, memperkuat ikatan sosial dan spiritual masyarakat. Melalui program kurban dan akikah, kami memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk berkurban dan berakikah dengan mudah, berbagi rezeki dan kebahagiaan dengan mereka yang membutuhkan.
Program Satu Butir Satu Doa, yaitu beras untuk santri tahfiz, membantu memenuhi kebutuhan pangan para santri, memastikan mereka mendapatkan nutrisi yang cukup untuk belajar dan menghafal. Kami yakin kolaborasi adalah kunci keberhasilan. Bersama mitra dan komunitas, kami memperluas jangkauan dan meningkatkan efektivitas program kami. Setiap langkah bersama-sama memperkuat fondasi untuk masa depan yang lebih baik. Bergabunglah dengan kami dalam perjalanan ini. Bersama-sama, kita bisa membuat perbedaan yang nyata. Setiap bantuan, sekecil apapun, memiliki dampak yang besar. Kita bisa memberikan kehidupan yang lebih baik bagi yang membutuhkan. Saya Peduli hadir untuk membantu dan membersamai mereka bersama mitra-mitra kami yang berdedikasi. Kunjungi sayapeduli.org untuk mengetahui lebih lanjut. Segera bergabunglah bersama kami. Mari menjadi bagian dari dakwah ini. Mari bersama Saya Peduli, kita bangun masa depan yang lebih cerah. Kunjungi website kami dan mulailah perjalanan kepedulian Anda hari ini. Peduli, berbagi,